geser juga ke rumah sakit umum daerah. Kemudian pada pukul 14.25 karena korban yang di A3 tadi telah boxset A3 telah terevakuasi, maka boxset A3 kita geser ke B2. Kemudian pada pukul 14.40 di boxset A2 kita juga berhasil menemukan body part atas nama Bapak AS, yang ternyata body part yang terakhir ini pukul 14.40 itu adalah body part gabungan yang pukul 11.30. Jadi 9 usaha kita berhasil, namun yang dua itu satu, sehingga pada hari ini total dari survivor atau korban berhasil kita evakuasi atau kita temukan sudah 8, sehingga sejak hari pertama kemarin 218 sehingga sampai dengan hari ketiga ini kita telah berhasil mengevakuasi atau menemukan 11 korban dari kejadian. Kita masih punya tanggung jawab dan beban untuk melanjutkan kegiatan ini seperti yang diarahkan oleh Bapak Deputi tadi. Kami seluruh tim juga akan berbuat maksimal apa yang bisa kita lakukan, dan kami mohon dukungan seluruh potensi yang ada seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Deputi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan update kegiatan hari ketiga ini, dan kita masih punya tugas untuk menyelesaikan sisanya jumlah 12 survivor yang harus kita temukan. Itu saja mungkin dari saya yang bisa kami sampaikan selaku penanggung jawab kegiatan hari ini. Terima kasih. Mungkin dari ini alat berat, Pak Tri, ada yang perlu disampaikan? Jadi untuk alat berat, ini kan turun hujan lagi, nanti ditempatkan di posisi-posisi yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, malam ini sudah terisi BBM-nya, ya kan? Jadi besok tidak ada mau hidupkan harus solar, tambah oli, apa segala macam. Diharapkan besok 06.00 itu semua dan siap bawah kendali Kepala Kantor Basarnas Daerah Cilacap, ya. Ready ya? Alhamdulillah. Ada lagi dari kepolisian, Pak? Untuk yang anjing-anjing pelacak bagaimana itu? Masih tetap ya? Ya, terima kasih. Ada apa? Oh ya, ini ada HT, bisa dimanfaatkan ya Pak Kalak. Apa-apa yang sudah di BNPB segera dimanfaatkan dan didistribusikan. Rencana saya, namanya ini usaha, saya akan mendatangkan lagi 2 light tower. Kita kasih 1, sebelah kiri kita kasih 1. Kita akan berusaha untuk bekerja malam hari seandainya cuaca memungkinkan, ya, seandainya cuaca memungkinkan, karena besok akan dimulai modifikasi cuaca. Tapi apabila tidak memungkinkan, ya kita memang dibatasi oleh waktu. Kemudian yang kedua, Pak Tri, untuk operasinya itu ditambah, alat tidak boleh dimatikan. Yang berganti adalah operatornya. Jadi main sip-sipan dan 4 jam ya. Jadi alat tidak boleh berhenti beroperasi. Yang boleh beristirahat dan berhenti operasi adalah operatornya, ya. Sip, mantap itu baru. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya silakan. Oke. Bu Wakil Bupati, nanti kami mohon bisa menyediakan ambulannya. Nanti disiapkan di rumah sakit ya. Nanti dibagi 2. Ada di sini untuk membawa jenazah ke rumah sakit. Ada juga yang standby di rumah sakit. Kalau
BPBD ya, tolong ini untuk ambulan. Pak Dandim juga mengingatkan ya, kalau punya ambulan semua diarahkan ke sini. Punya Pak Polisi, kalau ada ambulan di rumah sakit polisi juga kami mohon bisa diperbantukan ke sini ya. Ya, terjawab ya. Ada lagi? Ya, Pak Asisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohonkan izin Pak Gubernur baru besok pagi jam 10 bisa hadir di tempat ini karena hari ini akan berangkat tapi ada sedikit hambatan lagi sehingga beliau meminta besok pagi. Pesan beliau pertama bahwa beliau mengucapkan terima kasih sekali atas penanganan yang sangat baik dan apa yang dilakukan sampai hari ini. Dan Bapak Gubernur baru menugaskan dari Dinas Sosial yang stay di sini Pak Imam, terus kemudian juga pasti Pak Kawat Provinsi Pak Bigas. Nah kemudian hari ini ditambah nanti Pak Anung untuk kekuatan Pegu, lalu nanti diperkuat lagi, nanti ada tiga yang akan disiapkan lagi Pak. Dan itu terus kemudian untuk logistik dan BPT dari provinsi besok pagi akan diserahkan Pak Gubernur langsung. Nah kemudian dari sisi telaah geologi, Dinas SDM sudah melakukan telaah, masih telaah awal, karena detailnya juga akan besok mulai kerja untuk penanganan lebih lanjut. Dari yang sementara itu, kami ingin sampaikan bahwa memang potensi di tubuh longsoran itu masih ada material. Yang kebetulan di ujung tubuh longsoran itu masih ada genangan air yang bertambah bila hujan. Dan itu sekali lagi berpotensi akan mengalirkan material lagi. Maka saran kita itu harus airnya dikeringkan. Dan Pak Sekda tadi sudah menyampaikan sudah ada proses pengeringan, tadi pakai pompa, sebenarnya boleh dikasih jalur saja. Jadi nggak usah besar, tapi jalurnya pelan-pelan biar berkurang terus secara pelan-pelan. Karena kalau dibukanya lebar, cenderung nanti mengganggu aktivitas di ujung sini. Jadi sekali lagi bisa tidak harus dipompa, tapi dialirkan pelan-pelan. Kemudian yang kedua, kami di mahkota longsoran itu mohon bisa dilakukan pantauan perkembangan retakan. Jadi tadi ada kawan-kawan yang menyampaikan di paling atas ini yang saya kasih tanda hijau itu adalah mahkota longsoran. Di belakang hijau ini adalah berpotensi terjadinya retakan baru. Nah, retakan baru ini yang harus dilakukan adalah pantauan seberapa pergerakan retakan. Kalau retakan itu bertambah melebar terus, maka akan terjadi penambahan material yang masuk ke tubuh longsoran dan muncul mahkota baru. Maka upaya yang perlu dilakukan adalah menutup retakan di atas dan tidak mengalirkan air alamiah yang hujan ini ke mahkota longsoran. Jadi harus di samping. Artinya bahwa untuk mengamankan daerah bawah itu salah satunya adalah potensi longsoran baru karena retakan di belakang mahkota longsoran. Yang kedua, untuk itu maka itu, dan ketiga adalah memotong pohon yang ada di garis hijau ini. Jadi garis hijau ini pohon yang gede-gede harus dipotong habis. Karena pada saat dia masih ada di situ, bila ada angin dia begini. Kalau begini maka dia akan mengangkat tanah yang ada di bawah. Dan itu longsor kembali. Nah inilah catatan pentingnya. Nah kemudian yang selanjutnya tidak akan banyak terjadi yang misalnya retakan di permukiman itu adalah di sayap longsoran. Itu nggak terlalu berkembang. Kalau di atas tidak berkembang. Ya makanya sekali lagi atas berkembang itu tergantung pada kecepatan kita mengatur air alirannya dan kecepatan kita untuk menutup lubang-lubangnya. Dan bantuan itu makanya ada relawan yang satu hari naik ke sana untuk ya sehari 2 kali saja lah, pagi sama sore untuk melihat apakah retakan itu selalu tumbuh. Kalau nggak tumbuh maka dia diam. Nah usahakan retakannya saya lagi ditutup. Nah kemudian untuk pekerjaan nanti
tentang bagaimana mengelola pasca longsoran, tim kami akan melakukan penelitian bersama dinas yang menangani permukiman BMTK Pak Handung timnya bersama dengan dinas yang menangani tata ruang dan Tataru dan dinas SDM akan membantu untuk memutuskan tanah lokasi itu mau diapakan, bagaimana cara menatanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kita berterima kasih atas kerja keras semuanya dan tetap semangat, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Apa-apa yang disampaikan itu akan kita lakukan, akan kita laksanakan. Mungkin yang paling mudah adalah kita bawa senso ke atas untuk potong pohon-pohon yang besar, ya. Jadi nanti dari Pak Kalak nanti bawa senso ke atas sambil melihat apakah di sana masih ada retakan-retakan. Itu yang perlu dilaporkan ke bawah karena itu berpotensi untuk longsor ke bawah. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian pada sore hari ini. Besar harapan saya besok kita bisa bekerja dimulai pukul 06.00 ya. Saya ulangi, pukul 6.00 semuanya sudah mulai bekerja sehingga kita dapat mendapatkan insya 11 dari korban yang masih tersisa di dalam reruntuhan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehari. Lo nggak expect bakal sedikit. Genangan. Mending nyeker bang daripada gini bang.
pada sore hari ini di bawah hujan deras yang sangat deras saya lihat di lokasi tempat longsornya ini, kami tadi baru saja melaksanakan rapat evaluasi dan alhamdulillah karena kita bekerja dengan baik serta didukung oleh semua kelembagaan, Ibu Wamen Pekerjaan Umum PU, Ibu Diana yang sudah membantu hampir 11 eksavator, kemudian Ibu Wakil Bupati dan Bapak Bupati, kemudian dari Kodam 4 yang membantu tenda dan segala perlengkapan termasuk personil, kemudian dari Polda, Kapolda mengirimkan anjing-anjing pelacak yang terbaik sehingga korban banyak ditemukan. Praktis tinggal 11 korban lagi yang nanti akan disampaikan secara teknis oleh Direktur Operasi Basarnas. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Deputi BNPB, Direktur Operasional Basarnas. Ingin menyampaikan kegiatan kami tim SAR sampai dengan hari ketiga. Kalau kemarin hari pertama kita berhasil mengevakuasi 2 survivor, kemudian hari kedua 1, alhamdulillah pada hari ketiga ini kita berhasil mengevak atau menemukan 8 survivor. Dengan rincian sebagai berikut, saya sampaikan. Pada pukul 10.06, tim SAR telah berhasil menemukan 1 survivor atas nama MH, usia 6 tahun, yang berada di worksite A2. Kemudian pada pukul 10.04, kembali tim SAR berhasil menemukan 1 survivor lagi atas nama NI, usia 30 tahun, di worksite A2. Kemudian pada pukul 11.37, tim SAR juga berhasil menemukan kembali 1 survivor. Jadi pada 11.37 ini kami menemukan 1 body part yang kita ketahui atas nama Bapak AS, laki-laki, di worksite A2 masih. Sehingga pada sampai dengan pukul 11.37 tadi kita di worksite A2 telah berhasil menemukan 3 survival, di mana 1 diantaranya adalah body part. Kemudian kita lanjutkan pada pukul 13.39, tim SAR juga berhasil mengevakuasi lagi atau menemukan 1 survival atas nama FB, usia 5 tahun. Kemudian pada pukul 13.43 atas nama RP, usia 9 tahun. Kemudian pada pukul 13.45 atas nama DS, usia 29 tahun. Yang ini ketiganya 1 keluarga yang berhasil kita evak dari worksite A3. Yang selanjutnya ketiganya langsung kita geser ke Rumah Sakit Umum Daerah Masjid. Kemudian pada pukul 14.22 tim SAR berhasil menemukan lagi 1 survivor atas nama Ibu ST, usia 28 tahun, di worksite A3. Kemudian pada pukul 14.25 kita alihkan karena di worksite A3 telah terevakuasi semua. Selanjutnya worksite A3 kita geser ke worksite B2 tim kerjanya. Nah, terakhir pada pukul 14.40 kita berhasil mengevakuasi lagi di worksite A2 1 body part. Yang ternyata body part ini adalah gabungan dari body part yang kita temukan pada pukul 11.37. Jadi kita temukan 9, tapi yang 2 ternyata 1 survivor. Jadi sehingga sampai dengan sore ini pukul 16.00 di hari ketiga ini tim SAR telah berhasil mengevakuasi 8 survivor. Sehingga total sampai dengan hari ketiga dari 23 yang kita nyatakan meninggal dalam pencarian telah berhasil kita evakuasi sejumlah 11. Sehingga kita masih punya beban 12 lagi. Karena itu kami mohon doa restu
seluruhnya yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ini, termasuk saudara-saudara kita dimanapun berada, agar kegiatan besok seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Deputi DPM bisa kita laksanakan maksimal, semaksimal mungkin, dan kegiatan ini bisa kita tuntaskan dengan sukses. Bapak Deputi, yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan sampai dengan hari ketiga pukul 16.00. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dirop atas penjelasannya. Jadi sudah jelas tadi disampaikan oleh Dirop, tinggal 12 lagi yang perlu kita cari lagi. Besok kami bekerja akan lebih giat, matahari terbit jam 5.15. 06.00 saya harapkan seluruh alat berat sudah engine start. Kita mulai dari awal, sehingga kita bekerja diharapkan dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 malam. Atau sampai dengan cuaca baik. Kalau cuaca baik, sampai dengan matahari terbenam. Tidak hanya sampai pukul 4.00. Mungkin itu yang bisa sampaikan dari rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Relokasi, ya. Dari korban-korban itu nanti akan direlokasi. Untuk Pemda itu menyiapkan lahannya. BNPB menyiapkan huntarannya, hunian sementara. Jadi hunian sementara itu nanti bisa dipakai tinggal kurang lebih sekitar 2 tahun. Kemudian di tahun pertama pihak Pemkab Cilacap bisa mengajukan ke BNPB huntap, hunian tetap. Jadi nanti korban ini akan mendapatkan 2, seperti rumah tumbuh besar itu, ya, dan sangat-sangat manusiawi, ya, jelas. Oke, kalau tidak ada, ya, dari ini silahkan. Pak, untuk modifikasi cuacanya gimana Pak besok? Untuk MC besok pagi baru berangkat dari Halim Perdana Kusuma, itu berangkat ke Bandung, ya, ke Bandung. Diharapkan besok kita sudah mulai modifikasi cuacanya. Makanya saya tadi berani menyampaikan kita bisa bekerja maksimal dari pagi hari pukul 06.00 sampai pukul 18.00. Cukup ya, saya kira. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kami mohon doa restunya. Moga-moga target kami besok semuanya bisa kita temukan. Mohon doa restunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3, saya dan tim Cilacap nanti untuk mempermudah sistem koordinasi kita, hari ini kita kedatangan HP 50 buah. Nanti akan diatur penggunaannya, siapa yang memegang, seperti tadi contohnya RSUD, ada kendala dengan kendaraan, nanti bisa integrasi. Dari Pemkab ada berapa, Puskesmas ada berapa, TNI ada berapa, Polri ada berapa, BPBD berapa, nanti kita dorong ke sana. Sehingga sistem koordinasi yang terbentuk dalam penanganan ini dapat terintegrasi. Oleh karena itu nanti yang tertua di masing-masing bagian bisa mengambil HT untuk mempermudahkan koordinasi. Terima kasih.